Kita melihat Partai Golkar untuk menjadi capres sangat tipis sekali. Bagaimana untuk menjadi capres juga sangat tipis harapan. Partai Golkar sedang benar-benar berada di pusaran yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa dikatakan mengkhawatirkan? Sekarang ini Partai Golkar tampaknya sedang berada di pusaran angin kencang Munaslup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Abu Staminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tipis harapan Golkar akan dapat menjadi cawapres, apalagi untuk capres. Sahabat BN, kita melihat memang Partai Golkar untuk Pilpres kali ini tampak demikian sangat menyedihkan. Kenapa tidak? Peluang Partai Golkar untuk menjadi capres semakin tampak bagaikan sapi masuk ke lubang jarum. Semakin sulit tampaknya. Walaupun sekarang ini Partai PAN ada satu lagi yang masih belum ada kepastian mendukung salah satu baca pres sekarang. Tetapi kita tahu Partai PAN tidak akan bisa keluar dari kendali Joko Widodo. Jika nanti memang Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto, maka kita yakin Partai PAN akan berada di kubu Prabowo Subianto. Kalau Joko Widodo benar-benar mendukung Ganjar, maka kita yakin Partai PAN akan berada di kubu Ganjar. Tetapi untuk kondisi sekarang kita yakin Partai PAN akan berada di kubu Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Partai Golkar? Kita melihat Partai Golkar untuk menjadi capres sudah seperti dikatakan tadi sangat tipis sekali. Bagaimana untuk menjadi capres juga sangat tipis harapan. Kenapa dikatakan tipis harapan? Kalau Partai Golkar sekarang ingin menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, di sana telah tampak sekarang yang paling kuat adalah Erick Thohir. Itu tampak sekali Erick Thohir. Di samping yang lain-lain, katakanlah Caimin dan yang lainnya. Bagaimana untuk kubu Ganjar Pranowo? Di sana tambah rumit lagi. Beberapa orang di sana yang tampak juga sangat kuat sekali saingan dari Partai Golkar, atau katakanlah Erlangga Hartarto, sang ketua umumnya. Siapa di sana? Ada Sandiaga Uno, juga ada di sana Caimin, juga ada di sana Khofifah dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dia ke Anies Baswedan? Di sana yang terkuat sekarang telah ada Ketua Umum Partai Demokrat AHY,
Dan juga ada di sana Aher dari PKS, dan juga di sana ada Kofifah dan sederet nama yang lain. Dan kalau dalam kondisi sekarang ini Airlangga mencoba mendekat ke Anies Baswedan, yang dikhawatirkan berat atau mahal sekali yang harus dibayar risikonya oleh Airlangga Hartarto atau Partai Golkar. Sebab sekarang saja Partai Golkar sedang benar-benar berada di pusaran yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa dikatakan mengkhawatirkan? Sekarang ini Partai Golkar tampaknya sedang berada di pusaran angin kencang Munaslup. Bukan main-main yang tampak akan maju ke Munaslup yang telah menyatakan siap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kita tahu Luhut ini biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang diberikan oleh Joko Widodo. Kalau Luhut mengatakan bersedia maju di Munaslup, walaupun dikatakannya dengan catatan tidak berkelahi dengan Airlangga, tetapi pernyataan bersedia ini tentu publik akan menafsirkan ini bisa jadi ada semacam restu dari Joko Widodo. Kenapa dia kata demikian? Sebab selama ini kerja-kerja besar selalu dipercayakan kepada jenderal ini oleh Joko Widodo. Bahkan sekarang malah dari istana ada dua yang tampak ingin maju atau bersedia maju. Luhut dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Artinya apa ini? Kalau sudah dua orang yang menyatakan maju dari istana, tentu tidak mustahil publik akan mengartikan ini benar-benar ada keinginan yang besar untuk mendongkel kedudukan Airlangga Hartarto. Yang jadi pertanyaan, kenapa Airlangga Hartarto sampai digoyang seperti sekarang ini? Tentu banyak yang menafsirkan di tengah-tengah publik. Bisa saja ada yang menafsirkan mungkin ini gara-gara ketika berlangsung acara apel siaga Partai Nasdem untuk perubahan baru lalu, Partai Golkar mengirimkan utusannya untuk hadir di acara yang dihadiri ratusan ribu massa di GBK Jakarta waktu itu. Kenapa publik bisa mengaitkan dengan ini? Sebab tak lama setelah utusan Partai Golkar hadir di acara helat Partai Nasdem itu, Airlangga Hartarto dipanggil ke Jagung dalam statusnya sebagai saksi dalam kasus korupsi minyak goreng. Publik itu tahu kasus ini telah cukup lama dan bahkan telah ada yang ditetapkan hakim sebagai terpidana dari kasus ini. Tiba-tiba sekarang ini Airlangga Hartarto dipanggil jaksa dalam kasus ini.
tentu tidak bisa melarang publik mengaitkan kehadiran utusan Golkar pada acara helat Partai Nasdem dan Anies Baswedan baru lalu itu ada kaitannya dengan ini. Walaupun pihak penegak hukum tentu mengatakan bahwa pemanggilan Airlangga Hartarto murni persoalan hukum, tidak ada persoalan politis. Sahabat BN, sekali lagi kita melihat untuk kondisi sekarang ini peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi cawapres dan capres pada Pilpres sekarang ini tampaknya semakin tipis, dan kedudukan Airlangga Hartarto tampak semakin berada di ujung tanduk. Dan kita juga melihat betapa lelahnya wajah Airlangga Hartarto begitu keluar dari ruang pemeriksaan di Kejagung kemarin senja. Sahabat BN, kita melihat sekarang ini Partai Golkar yang merupakan partai pemenang nomor 2 pada pemilu 2019 lalu, sekarang kelihatannya sedang bergoyang urat-urat beringinnya. Dan tentu saja kader Golkar berharap agar goyangan ini tidak sampai membuat Partai Golkar tumbang pada pemilu 2024 mendatang. Demikian juga jangan sampai hendaknya Partai Golkar tidak berperan apa-apa pada hasil Pilpres 2024 mendatang. Sebab selama ini kita tahu Partai Golkar semenjak di era Orde Baru sampai saat ini belum pernah Partai Golkar menjadi partai oposisi. Mungkinkah Partai Golkar akan belajar menjadi partai oposisi 5 tahun ke depan, ataukah bagaimana? Semoga yang terbaik untuk Partai Golkar, yang terbaik untuk Airlangga Hartarto. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu